بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القاهرة. Kemarin ngebahas yang kata anjay itu ya, itu jadi bisa kepikiran untuk ngebandingin dengan orang Madinah gitu, itu luar biasa sih. Ya saya kepikiran ngebandingin dengan keadaan orang-orang di Madinah gitu, orang-orang di Madinah yang kayaknya secara orang bangsa Arab secara umum mungkin antum di Iya. Mesir juga nemuin. Iya. Gimana nggak tahu di Mesir gimana, mungkin ya Allah yahdik itu kan kayak udah biasa sih Ya. di kalangan bangsa Arab ya Allah yahdik gitu. Iya. Karena Begitu. kurang tahu kenapa mereka bisa dengan begitu kuatnya mereka mempertahankan budaya menjaga istighfar gitu. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Yang Iya, ketemu di Madinah seperti itu. Iya, kalau di Mesir sih sebetulnya biasanya lebih ke kalau misalnya ketika emosi, ya untuk beberapa orang yang Allah rahmati ya. Kalau ketika emosi dan saling bertikai di akhir pasti nanti misalnya sallallahu ala nabi gitu. Jadi kayak nyuruh orang sholawat gitu. Nah, Maksudnya, nenangin gitu ya. iya, Nenangin gitu. nenanginnya gitu loh. Jadi itu juga hal positif yang mungkin bisa kita ambil gitu. Ya tapi gini Sat, iya kemarin terkait ya Kang yang kata-kata yang lagi ramai, kata-kata kekinian gitu, ANJAY, kemudian dan lain sebagainya. Akhirnya orang jadi perdebatan gitu kan. Maksudnya orang memperdebatkan tuh cuma kayak asal katanya apa gitu. Padahal sebenarnya kan umpatan secara umum sendiri ya memang sudah tidak tidak pantas gitu. Karena kadang-kadang ini saat orang-orang itu mengumpat itu udah jadi kayak kebiasaan gak sih? Mereka tuh ngumpat tuh kayak ngungkapin isi hati mereka tuh kayak rasa enak gitu ngumpat. Ya kan orang yang suka ngumpat tuh kan dan mereka tuh bakalan sulit untuk dinasihati ya, karena udah jadi kesenangannya mereka gitu. Mereka kalau kesel ya udah mengumpat gitu. Itu nggak yang ya sebenarnya itu kebiasaan buruk seseorang yang karena terlalu banyak orang yang mengerjakan jadi dianggap hal lumrah. Walaupun kata ANJAY itu kan turunan dari kata binatang yang lebih kasar kan sebenarnya kan. Iya, tapi maksudnya terlepas dari iya ataupun bukan, penggunaan dan konotasinya ya bisa dimaknai. Gitu. Walaupun ada juga nih kawan Ana yang bertanya nih, maksudnya kayak emang nggak benar-benar nggak boleh dipakai tuh, berarti bahasa kayak gitu. Bahkan untuk misalnya katakan kadang itu kan dipakai juga bukan untuk mengumpat atau menghina, yang salah kayak dalam takjub atau sekarang sebenarnya kata-kata kasar itu untuk anak muda milenials tuh lebih ke apa, pengganti tanda baca gitu, tanda seru, pengganti titik gitu. Jadi emang udah jadi lumrah dan akhirnya ngerasa hal itu emang biasa aja gitu. Mungkin bisa jadi pergeseran makna juga sih. Penggunaannya bergeser, akhirnya maknanya bergeser juga. Cuman ya apa nggak bisa diganti dengan kata-kata yang lebih baik gitu. Iya sih. Iya. Itu udah dikasih, udah ada budaya yang lebih baik gitu kan daripada memaksakan. Itu kayaknya lebih karena udah kebiasaan aja deh. Ada yang mengatakan, kenapa sih nggak dibolehin aja gitu? Tuh, kayaknya itu karena memang udah kebiasaan aja, udah enak di lisannya tuh udah. Dan sebenarnya yang Anda bilang kan umpatan itu kan itu ya sesuatu. Jadi mereka tuh pengen ya seneng aja ngumpat itu kata-kata kotor itu kata-kata kasar itu mereka seneng aja kayak enak gitu kalau mereka bisa kata-kata kotor kata-kata kasar itu. Iya. Jadi ya dan susah untuk mengubah kebiasaan kayak gitu tuh susah. Iya. Karena memang lingkungannya memang di mana-mana udah banyak ditemui gitu. Iya sesuatu sih. yang banyak dikerjakan tuh bakal dianggap sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah dikerjakan oleh orang yang begitu banyak tuh akan dianggap benar. Lihat aja tuh orang yang merokok, lihat tuh orang yang nggak memakai nggak nutup aurat, itu kan dianggap kayak ya udah kayak biasa gitu kan. Orang mungkin di kota-kota besar nggak sholat Jumat tuh udah dianggap kayak biasa. Ya karena memang sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh orang yang begitu banyak itu seolah-olah itu nggak jadi masalah. Itu sih. Oh iya, betul. Iya maksudnya kayak
hal-hal yang negatif ketika berulang-ulang dan dilakukan oleh mayoritas orang jadi terlihat biasa ya. Ya terlihat biasa kan, itu bisa lihat sendiri kan ya bisa kita temuin dari sekitar kita lah. Iya. Tapi kadang iya. Tapi sebenarnya kalau anak pribadi, kalau untuk masalah bahasa itu emang kadang-kadang lebih ke lingkungan aja ya. Maksudnya kalau memang di lingkungan kita itu dengan orang-orang yang tidak terbiasa dengan hal-hal kayak gitu, ya kita akan terbiasa untuk meninggalkan hal-hal kayak gitu. Maksudnya berbicara dengan cara bahasa yang gimana-gimana. Tapi ketika memang mungkin di lingkungan yang menganggap biasa, kadang kita kebawa juga. Walaupun misalnya kita berusaha untuk tidak, ya kita kebawa juga. Ya, kalau Ana sih barometernya kalau misalnya kata-kata kasar itu ya misalnya dianggap baik atau enggak, karena ada orang memperdebatkan kan kayak seolah-olah ini enggak baik. Emang karena kemarin ada yang ngangkatnya itu bilangnya orang-orang yang udah bilang minta maaf gitu. Jadi kayak nggak ngasih solusi lain. Maksudnya kan kalau kita ya antum berkaca aja sama orang-orang yang ngasih kebaikan-kebaikan. Misalnya ada kayak kisah yang seorang ibu kesel sama anaknya, kemudian memilih untuk tidak mengumpat tapi mendoakan anaknya, dan akhirnya anaknya menjadi seorang imam besar gitu. Itu kan ya itu kan jadi motivasi gitu buat kita. Oh iya, berarti kayak kurang-kurangin gitu mengumpat gitu loh. Kurang-kurangin dulu minimal ketika kita nggak bisa ninggalin gitu. Itu kan solusinya gitu. Dan barometer hal yang nggak baik itu bisa dilihat dari ketika itu dikatakan oleh orang yang misalnya di forum yang resmi, atau dikatakan oleh orang yang sekiranya berilmu atau yang ditokohkan, kira-kira pantas gak? Nah, kalau kerasa nggak pantas ya berarti itu kurang baik gitu. Walaupun secara makna menurut orang-orang enggak, biasa aja gitu. Kayaknya sih kalau yang Ana rasakan gitu. Kalau gini Sat, kalau menurut Ana sih kalau secara makna itu ya kembali ke lingkungan tadi Sat. Jadi sebuah kata tuh bisa jadi makna itu bisa jadi kayak menjadi halus atau meredup lah, atau mengecil maknanya, mengecil kekasarannya karena memang dianggap remeh karena terlalu sering. Misalnya ANJAY tadi kan, itu kan turunan dari kata sebuah nama binatang yang jadi ANJAY. Karena keseringan dipakai, karena terlalu sering jadi umpatan, jadi sering jadi kata seru, jadi kata takjub. Jadi kayak seolah jadi maknanya jadi halus, sama kayak kalau nggak salah di Surabaya itu juga ada sih. Di Surabaya itu malah kalau antum tahu nih, Afwan, ada istilah jancuk kan, jancuk namanya dulu kan, kalau nggak salah itu ada nama tanknya Belanda kalau nggak salah. Iya. Orang-orang Belanda itu, orang-orang Surabaya itu jancuk kan tulisnya jankok gitu kan. Ini bisa juga ada perubahannya. Kata Ana punya teman orang Jawa katanya. Jadi ada jancuk, ada jangkrik. Jangkrik itu di bawahnya jancuk. Iya. Tapi gak apa kita ngomong kayak gini ya, ini cuma contoh doang. Jadi jangkrik itu nama hewan juga, cuman katanya itu plesetannya dari jancuk di bawahnya. Jadi kalau bagi orang sana tuh kalau jangkrik itu agak sedikit halus gitu. Iya. Ada gitu sih, ada turun-turunannya kayak gitu sih. Terus baik. Iya, tapi ya itu juga sama kayak beberapa orang-orang, maksudnya kan kadang kita nggak ngerti pemakaiannya ternyata bagaimana, terus tapi ada sebagian orang yang udah kasih tahu kalau itu sebenarnya ungkapan yang kasar. Tapi kembali lagi ke konotasinya, kadang ada orang-orang juga yang berhujah. Bahkan sih Ana juga ngeliat sih beberapa kawan di sini yang memang orang-orang Jawa Timur ya. Ya emang manggil teman dengan ujungnya cu gitu kan. Jadi dan itu itu panggilan kekerabatan, nanti nggak usah baper. Ya saya sih nggak ngerti ya. Jadi ya bodo amat gitu. Mungkin bagi orang yang ngerti, tapi lebih ke intinya kalau misalnya itu disampaikan ke orang tua, sopan nggak gitu. Kalau enggak ya berarti kan enggak gitu. Tapi ya kembali lagi sih itu Ana juga nggak bisa orang itu sekarang arah perdebatannya kan ke masalah itu ya, ke masalah maknanya apa, kemudian dipakai apa. Padahal ya yang terpenting sih sebetulnya emang nggak usah nunggu ada kata-kata baru dari umpatan, bahkan umpatan yang sejak dulu ada juga ya emang secara moral secara moral aja lah, secara moral itu kan emang nggak pantas gitu. Nah tapi ini saat kalau ngomongin bahasa-bahasa baru, ya ada bahasa-bahasa baru yang lain yang tapi dipakai juga di forum-forum kajian misalnya oleh asatidzah, bahasa-bahasa jaksel misalnya
ya itu emang makna dari maksudnya bahasa-bahasa baru yang kayak ada campuran Inggrisnya gitu, kata-kata worth it, ya kan, kata-kata ya banyak lah. Ya salah satunya misalnya worth it gitu. Biasanya ada beberapa asatidz yang menggunakan kata worth it untuk misalnya sesuatu yang diperjuangkan, ini worth it banget gitu. Nah itu kan ya bermakna gitu lah. Kemudian ya banyak lah bahasa-bahasa Jaksel, bahasa-bahasa yang serapan Inggris yang sekarang digunakan oleh kita gitu mungkin, dan akhirnya masuk ke beberapa asatidz yang memang mungkin audiensnya anak muda dan memang ingin membuat audiens itu mudah relate ya. Nah, jadi kan emang Kalau menurut Anda sih kalau bahasa baru tuh gimana tuh? Orang itu suka. Jadi orang ini gini Zat, orang kita kan suka sesuatu secara psikologi ya, orang itu suka sesuatu yang tersembunyi gitu. Sesuatu makna yang tersembunyi. Kenapa orang menggunakan bahasa Inggris padahal yang dihadapinya juga orang-orang kita juga gitu. Ya orang-orang ngerti dengan bahasa Indonesia gitu. Kenapa orang lebih suka menggunakan istilah dengan bahasa Inggris? Karena orang tuh lebih mana ngasih tuh pulpen udah kelihatan nih pulpen gitu. Itu pasti lebih excited kan, lebih tertarik dengan kado kan. Karena tersembunyi Ustaz. Makanya tersirat gitu. Jadi itulah kenapa orang tuh lebih menggunakan bahasa asing biar pertama karena itu lebih menarik, lebih membuat orang tuh penasaran, terus juga kesannya tuh lebih intelektual gitu. Walaupun sebenarnya itu subjektif ya, intelektual itu ya. Ya bisa jadi sok-sokan juga sih kalau pakai bahasa Inggris. Iya. Kalau sebagian kawan-kawan juga yang anak-anak pondok juga pakai bahasa Arab juga. Lihat aja teman-teman ya lingkungan kita sendiri kan banyak yang pakai bahasa Arab kan, padahal teman-temannya bahasa Indonesia gitu. Iya makanya. Kayak gitu sih. Iya bahasa maksudnya emang beberapa bahasa itu ya makin kesini pasti ada berevolusi gitu. Dulu nggak ada kata baper, sekarang kan ada. Ya kan, gitu. Baper juga dijadiin thumbnail beberapa kajian gitu kan, kata baper gitu ya kan. Maksudnya ya itu secara makna ya datar aja gitu, emang tidak negatif dan tidak positif gitu, kayak ya bisa dipakai sah-sah untuk dipakai. Jadi untuk bahasa istilahnya bahasa milenials, bahasa gaul atau bahasa terkini secara umumnya sebenarnya sah-sah aja kan untuk dipakai banyak orang. Tapi kalau misalnya ada bahasa-bahasa baru yang secara konotasi dan makna itu kurang pantas gitu, ya itu yang harus dihindari gitu. Terutama dan itu sih ngambil ibrah tadi. Anjay tadi kan udah masuk ke komisi yang Anda baca tadi ya, masuk ke komisi KPAI juga sih, Komisi Perlindungan Anak. Katanya udah mulai diwacanakan dilarang untuk moral anak katanya. Nah, itu banyak lagi yang debat masa katanya KPI ngurusin kata-kata kayak gini doang. Kan masih dianggap sepele kan? Iya. Ya, karena orangnya udah kebiasaan yang menentang pasti orang-orang yang sering menggunakan kata itu gitu. Sebelum Ana lupa Zat. Jadi sebenarnya kenapa Ana angkat kata-kata itu kemarin karena sebenarnya kan ada juga istilah anjir kan, kalau teman tahu anjir kan. Iya dan itu udah lama. Nah, udah lama kan. Nah, anjir itu Zat. Itu karena kan di Kalimantan itu mana kan tahu ya, Kalimantan itu masih Kalimantan Selatan atau masuk Kalimantan Tengah ya. Jadi di sana itu nggak jauh dari tempat anak ini, sejam atau sejam setengah itu ada nama kelurahan atau kecamatan ya, namanya itu Anjir. Namanya itu memang Anjir dan itu udah dari dulu Zat. Udah dari dulu, udah puluhan tahun, entah ratusan tahun gitu, udah Anjir. Bisa ngebayangin nggak orang-orang sana gitu kan, orang sana yang nama daerahnya dijadikan bahan umpatan gitu. Kan maksudnya kan Anda tinggal di mana? Anda di Anjir katanya. Iya. Kan pasti ketawa orang Jakarta pasti ketawa dengan itu. Ketawa gitu kan. Iya. Jadi kok jadi kayak gini gitu. Padahal itu kan nama daerahnya mereka yang memang udah lama lah gitu, udah dari dulu salah lah. Kan Anjir kan baru bahasa kita sekarang kan, bahasa yang dikenal sekarang gitu. Iya. Ya juga jadi sih. Agak gimana gitu Zat. Iya tapi gitu saat sebetulnya makanya kalau menurut Ana kalau mau permasalahinnya katanya itu ribet, kita terlalu banyak, sebetulnya banyak kata yang tadinya halus kalau dikonotasikan negatif ya akan ke bawah negatif gitu. Maksudnya ya jadi
ya yang dibenerin tuh maksudnya gimana orang menggunakannya gitu loh. Gimana orang ketika maksudnya edukasi tentang gimana sih ngurangin mengumpat, gimana sih mengumpat yang baik gitu loh. Gimana sih seorang pemuda muslim yang belajar agama tuh mengumpat tuh gimana gitu loh. Terus kayak ya itu Iya, tadi betul. iya seperti antum narik tadi permisalan yang apa namanya seperti yang antum ada di status antum tuh yang permisalan kayak orang Madinah ketika kesel ngedoain orang loh dan itu jadi kebiasaan. Nah, kita tuh harusnya ngebentuk kebiasaan itu gitu, kebiasaan yang kayak ini doa nih padahal doa dari orang yang kesel gitu. Itu juga udah Iya. sebenarnya kita udah tahu kayak kata-kata misalnya di Arab ya Allah yahdik itu doa dari orang yang kesel gitu kan. Tapi Iya, kayak tapi ini doa gitu. Itu kan hal yang positif gitu kan. Nah, memberitahu adanya hal itu dalam Islam itu menurut Ana itu lebih bagus ketimbang mempermasalahkan kata itu sendiri. Karena kalau misalnya ditanya, karena kalau misalnya ngebicarain katanya sendiri dalam perspektif orang Islam, ya dalam perspektif moral orang tua kita aja pasti otomatis ya emang nggak sesuai gitu dan kalau dipermasalahinnya per satu kata nanti ada kata baru diributin lagi. Iya. Iya dan jadi tidak iya makanya mungkin orang kontra di situ. Sebetulnya kalau emang ngejaga moral ya itu sih lebih ke kasih solusi gimana sih anak muda mau baik tuh gimana gitu karena itu juga pengaruh lingkungan kan toh kalau memang di lingkungan istilahnya ya orang-orang yang menuntut ilmu para pemuda yang memang kajian ya mungkin kata-kata itu nggak akan keluar gitu kan itu juga sih dan nggak pantas ya, gitu untuk keluar di forum itu lebih ke solusi sih itu lebih. Iya makanya itulah dan itu tadi Ana sih ketika antum ngomong doa itu Ana ya ingat salah satu cerita besar yang itu jadi seorang ibu yang kesel sama anaknya ya. Karena kan ibu banyak juga ya. Jadi orang tua jadi orang tua juga biasanya ngumpat ya kadang orang tua juga kesel ke anaknya ngumpat ya anak gak tahu diri ya anak nakal gitu kan padahal kan doa ibu tuh kan doa yang paling didengar ya iya gitu kemudian ketika si ibu ini kesal dengan anaknya kemudian saya doakan kamu semoga jadi imam besar dan pasti itu kejadian gitu dan itu kan berarti bukan cuma kita bahkan bukan cuma anak muda karena juga nih orang-orang yang sudah ada di generasi sebelumnya kadang komentarin anak muda yang moralnya itu rendah gitu akhirnya nanti anak mudanya kesal sendiri marahin orang tua yang di forum-forum di atas itu kan orang tua padahal orang tua juga ada sisi-sisi itu yang mereka juga ada keluar mengumpat dan betul luar biasanya contoh itu jadi contoh ada orang tua yang mengganti umpatannya dengan doa dan doa itu betul-betul jadi kebaikan untuk si anak gitu yang itu harus kita ambil pelajaran kan bersama gitu Allah taala alam. Nah, tinggal gimana kita semua mengedukasi aja mungkin ya edukasi atau dengan cara seperti ini lah. Ana senang sekali nih ada kayak gini. Ana tuh pengen kayak gini Zat, pengen nelpon teman-teman Ana Zat kayak gini Zat, cuma belum ada dapat waktunya kayak antum. Mudah-mudahan jadi langkah awal lah bagaimana bisa mengikuti jejaknya antum lah. Udah ada rencana sih nelpon siapa